Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan debat atau diskusi antara Mikana dengan Agatha. Mereka sama-sama apologet Kristen yang juga mungkin sudah dikenal oleh orang-orang Kristen, bukan hanya juga orang Kristen tapi juga orang-orang Muslim, karena mereka banyak berdiskusi dengan para polemikus Muslim yang lain. Tapi di dalam kesempatan ini saya tertarik membahasnya karena ternyata si Mikana ini dia penganut oneness Pentecostalism. Dan sementara teman-teman, kalau teman-teman tahu melihat ajaran dari oneness Pentecostalism itu sudah dianggap bidat dan dikutuk oleh bapak-bapak gereja karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sementara kelihatannya Agatha itu posisinya percaya doktrin Trinitas. Nah, kita mau dengar videonya. Nanti kita akan berikan komentar kita secara singkat saja ya. Mari kita simak video berikut ini. Sini Masa kan cuman tulisannya anak Allah kata Lukas, iya Matius anak. Loh, kok jadi bapak gitu? Aku bingung, Kak. Coba. makanya kan Dia saya menjawab bilang sendiri. Al Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Kalau Oke. kamu kan sudah saya tahu kamu siapa ya kan, sebentar Agatha sebentar Wati kan, karena kamu memang entah apalah omonganmu, tapi nggak apa-apa, kita akan menjawab pertanyaan ketika kamu bertanya di sini karena kami mengasihimu ya, sebab Ya. kamu mengajarkan banyak yang menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Kamu menjelaskan Alkitab itu berdasarkan pemikiranmu, bukan berdasarkan firman Tuhan. Sebab Oke. apa? Makanya saya bilang Alkitab nggak perlu ditafsir. Jadi kalau nggak biar ditafsir biar berarti dia bentar anak bentar dulu, Allah ya? sebentar. Oke. Iya, anak Allah itu siapa, kan dijelaskan lagi sama Alkitab. Heeh. Anak Allah itu ya Allah itu sendiri, 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Nah Yohanes makanya 5 ayat 20. sebentar Coba kita cek. sebentar Oke. ya. Di Matius 17 di sini Rasul Petrus, Rasul Ini Yohanes, antara Rasul panik Yakobus atau apa sudah ya? eh, melihat Ngerocos saja si apa yang Mikana ya. terjadi ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung ya. Matius 17 ayat 4 sampai 5. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sementara di Markus 14, Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Ya, Kan Tuhan menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Di sini ada yang datang dalam naungan awan yang berseru juga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, haleluya. Iya, jadi anak ya, bukan bapak. Kamu mengerti nggak tadi di Markus 14 ayat 62 kan Tuhan Yesus mengaku Ini jadi dia yang ayat datang dalam naungan kontradiksi. awan. Artinya ketika roh Elohim, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, bukan berarti surga kosong. Roh keilahian Saya Tuhan nggak Yesus nanya ada di itu. surga, ada di mana-mana Nanya. dalam waktu yang bersamaan ketika Ini dia juga ada menjelaskan dalam apa bumi. sih si Mikana ini? Iya, Makanya Tuhan sedang menyatakan kepada kita, kita harus seperti Tuhan Yesus berkarakter Kristus, rendah hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ada 2 hal. Yang pertama, untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk ya, hukum Taurat atau dari hukum Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, ya kan, Tuhan Yesus datang kepada Rasul Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi Tuhan menyatakan biarlah hal itu terjadi untuk mengenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Elohim adalah kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia juga disebut anak Allah. Hasil orang ngomong ya. Kan kamu bertanya. Iya, ini jadi gimana? Jadi saya jelasin. Kata Lukas, engkau akan mengandung yang disebut kudus anak Allah. Terus tiba-tiba jadi bapak Allah. Ini Nggak ada Bapak Allah. Yesusnya Nggak ada Bapak Allah. Tuh, dia bapak. Jadi gimana? Di dalam Alkitab tidak ada Bapak Allah. Oke, Allah Bapa. Oke. Nah, ini
Ini juga Yesus ini. Jadi gimana ini penjelasan Matius tadi? Jangan muter-muter gitu. Kan tidak muter-muter, berarti saudari nggak menanggap, tadi nggak menyimak. Karena di Kan situ Tuhan Yesus inilah menyatakan dia yang anak datang. kukasihi. Terus tiba-tiba jadi bapak, gimana ceritanya? Jadi teman-teman, si Mikana ini kan penganut Oneness. Jadi dia mau menjelaskan soal Yesus itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Bapa, ya. Dan sementara si Agatha tunjukkan ayat itu di mana di situ ada suara dari surga, ya Bapa, lalu ada Yesus Kristus sebagai anak, lalu ada Roh Kudus, ya. Dan dia mutar-mutar untuk menjelaskan, ya. Dia panik karena pertanyaan sederhana dari Agatha itu membuat dia pusing, ya. Kita lanjut, ya. Wah, dialah yang datang dalam naungan awan. Iya. Nah, sementara di Matius 17 sudah disaksikan rasul-rasulnya yang datang dalam naungan awan yang berkata juga, inilah anakku yang kukasihi. Itu sama dengan komparasi ayatnya dengan di Matius 3 tadi. Berarti yang datang dalam naungan awan yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi siapa? Ya, roh keilahian Yesus sendiri itu juga. Anak Allah kan? Terus dalam Tuhan harus menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan. Iya, Kan yang datang dalam naungan awan kan hanya Bapa. Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Hah. Coba Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Nafas segar 18 jam. Pepso dan herbal aja. Bahkan sarapan sambal terasi, makan siang pete. Coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi dulu Allah berbicara kepada semua nabi ya. Pada zaman akhir ini Ia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang Ia tetapkan sebagai ahli waris. Oke. Iya, jadi saya baca menurut terjemahan ILT 3 ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi, pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita di dalam Putra yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula dia telah menjadikan zaman-zaman. Jadi Elohim itu sendiri yang datang ketika dia datang disebut Putra. Tuh, tadi kamu sendiri yang bilang. Iya, tapi Putra itu dia sendiri juga. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 22 dia adalah Bapa maupun anak. Coba Jadi baca antikristus itu Yohanes yang tidak 1. percaya bahwa Yesus Hamasiah itu adalah Bapa maupun Coba anak. baca Yohanes 1 ayat 18. Katanya Oke. menjawab sendiri nih. Jawabannya Betul. semuanya merujuk kepada Iya. Yesus adalah anak Allah. Kenapa jadi bapak-bapak ya? Yang namanya Karena Tuhan yang menyampaikan sendiri. Karena bukan bapak-bapak, Tuhan Yesus itu memang Bapa itu sendiri. Kan Tuhan Coba, berkata juga di Yohanes 14. Coba Yohanes Di 1 situ di dalam bahasa aslinya monogenes, tidak ada kata anak. Artinya tidak pernah kita bisa mengenal Bapa tanpa Yesus Hamasiah. Karena apa? Bapa itu cahaya terang tak terampili. Itu adalah eksistensi Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengenal Elohim itu, dia harus menyatakan diri. yang Tanpa menyatakan diri menjadi tidak bisa. manusia, yang menjadi Yohanes manusia 14 dikatakan ayat 6 sampai 9. Beraja. Di situ jelas Tuhan Yesus Sana, menyatakan, mau lagi. ya. Oke, bentar, kamu ini Tritunggal kan? Coba Yohanes 1 ayat Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal? Kita diskusi aja, kita nggak usah. Iya, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 19. Oke, Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini Bapak dan Tritunggal? anak, bukan bapak dan bapak. Ya, di mana di sini Tritunggal? Gimana ini? Bapak dan anak. Di situ di mana bukan tertulis bapak dan Tritunggal? Di mana di situ bapak. tertulis Loh, itu Tritunggal? Bapak dengan Kamu tahu nggak anak konsep dan Tritunggal? Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Ya, teman-teman, demikian saja videonya ya. Anda bisa menonton video ini dengan lengkap di channelnya Ragam Apologet ya. Saya mau ketawa aja melihat Mikana ini ngerocos saja, ndak ada berhentinya. Padahal pertanyaannya sederhana ya.
waktu Agatha mengajukan, di situ jelas loh, anak itu bukan bapa. Nah, maka kalau kita bicara soal doktrin Allah Trinitas, ya kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu esa. Tetapi masing-masing itu memiliki pribadi. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, anak bukan Roh Kudus. Tetapi di dalam hakikatnya ketiga pribadi itu esa. Itu yang disebutkan. Saya punya materi tentang Trinitas teman-teman, tapi saya tidak akan baca semua ya. Saya hanya memperlihatkan beberapa bagian saja. Memang kalau ada orang tanya kita ya, ada nggak kata Trinitas di dalam Alkitab? Tidak ada teman-teman. Secara harafiah misalnya tulisan menjelaskan tentang Trinitas, kata Trinitas itu tidak muncul. Tetapi bukan berarti karena tidak ada Trinitas maka di dalam pengertian Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak bisa diterima. Nah, tetapi kalau teman-teman baca di dalam Alkitab ya, Anda akan menemukan rumusan yang sangat konkret, sangat lengkap mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah itu sendiri, dan juga Anak itu adalah Allah, dan Roh Kudus pun adalah Allah. Dan ketiga pribadi ini dalam hakikatnya sebagai Allah yang esa. Nah, Shema Israel, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kata esa di sini bicara soal unity ya. Jadi secara praktis misalnya saya tuliskan di sini secara praktis bahwa pokok iman Kristen itu dapat dirumuskan bahwa kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah esa, Trinitas. Kita harus ingat bahwa beriman kepada Allah Trinitas itu lahir bukan hasil perenungan manusia, tetapi kita mengenal dan percaya kepada Allah Trinitas karena Allah sendiri yang telah memperkenalkan diri kepada manusia melalui kitab suci. Dasarnya sudah ada dalam kitab suci. Setelah itu dirumuskan secara resmi melalui konsili-konsili, baik di konsili Nisea dan juga di Konstantinopel dan juga di Konstantinopel yang kedua ya. Dan ini sudah diakui oleh bapak-bapak gereja yang dekat pada zaman mereka itu ya. Dan ini adalah dasar-dasar ayat Alkitabnya. Misalnya di dalam sejarah keselamatan, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Kejadian 2, Ibrani, dan Kisah Para Rasul. Ini ayatnya Anda bisa baca sendiri ya, saya turunkan saja. Dan Anda bisa membukanya dan bisa membaca di rumah mengenai dasar-dasar Alkitab mengenai Allah, Trinitas. Dasar secara eksplisit tadi sudah dibacakan beberapa ayat ya. Dan Anda bisa membaca di sini di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Saya pikir saya cukup sekian saja menjelaskan tentang Trinitas, bahwa waktu kita bicara soal Trinitas, kita percaya bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki pribadi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Jadi ajaran oneness yang dikutuk oleh bapak-bapak gereja itu ternyata dianut oleh Mikana. Dan hati-hati teman-teman, Mikana itu penganut oneness dan ajarannya menganggap bahwa Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.